Katakan hari ini. Come on. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Oh, hari ini harinya Tuhan, mari kita. Hari ini sekali lagi, come on. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini amin. Mari kita sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Oh, hari ini harinya Tuhan, mari kita kawan bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Kamu katakan bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka cita, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka citalah. Hey, haleluya. Yes Lord, kami bersuka Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan, dan tak ada kutuk mengikatku. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Amin. Oh, sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan, dan tak ada kutuk memikatku. Sekali lagi declare haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Yesus, sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan, tak ada kutuk mengikatku. Puji Tuhan. Musik memuji Tuhan, come on. Hallelujah. Yes Lord, kami bersuka Tuhan. Come on,
dia, haleluya. Ku mau sorak tentang dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan, dan tak ada kutuk mengikatku. Puji sekali lagi, haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang dia, haleluya. Ku mau sorak tentang dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan, dan tak ada kutuk mengikatku. Puji Tuhan. Declare it. Dan tak ada kutuk mengikatku. Puji Tuhan. Amin. Sekali lagi, dan tak ada kutuk, dan tak ada kutuk mengikatku. Puji Tuhan. Hey, haleluya Tuhan. Yeay, amin. Sekali lagi, haleluya. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. We declare your greatness. Kami deklarasi kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya Tuhan, terima kasih. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, you are here, moving in our midst. Engkau bergerak di tengah-tengah kami Tuhan. I worship you, I worship you. Are here, working in this place. I worship you, I worship. Sekali lagi, you are here, moving. Engkau tetap bekerja Tuhan. Haleluya, kami menyembah-Mu. I worship. You are here, working in this place. I worship you, I worship, 'cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who we declare it. Yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are the waymaker, Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you. Ya, itulah Engkau Tuhan. That is who you are. 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 That is who you. Jesus, that is who you are. That is who you are. Katakan waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Jesus. Waymaker,
miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you, that is who you are, 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 Jesus. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. Oh. Engkau yang sediakan mujizat, Engkau yang membuka jalan, Engkaulah Tuhan yang memegang perjanjian. Terang kami, Engkau Tuhan, Bapa kami yang setia, sahabat kami, penolong kami, juru selamat kami, Tuhan yang hidup. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau, Yesus. Oh Yesus. Oh, Tuhan. We welcome you. We welcome you right now. Oh. Oh. Menikmati kehadirannya. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, 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 you're the way maker. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah bekerja di antara kita. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, amin. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada mustahil bagi orang percaya. Turut tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Amin. Bila Roh Allah turut
Haleluya. Engkau sedang bekerja Tuhan. Engkau sedang bekerja Tuhan, menyatakan dirimu atas kami. Haleluya, haleluya. Sekali lagi kita katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Roh Allah turut bekerja di antara kita. Semua di ruangan ini angkat tanganmu dua-dua, katakan, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. gak ada Tuhan, gak ada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Kalau kami percaya pasti terjadi. Turut bekerja di antara kita. Engkau heran, Engkau ajaib Tuhan. Terlalu besar Engkau Tuhan untuk kami batasi dengan keterbatasan kami. Kemustahilan demi kemustahilan Kau tunjukkan kepada orang-orang yang bersandar berharap kepadamu Tuhan. Sungguh kami dibuat kagum oleh Tuhan, dan kami hari ini berkata kami mau berhenti membatasi Tuhan. Bagaimana mungkin kami membatasi yang Maha Kudus, yang Maha Kuat? Bagaimana mungkin kami meragukan yang Maha Benar? Bukankah Tuhan bukan manusia yang berkata dan tidak menepati berjanji tetapi melupakan? Kau Allah yang setia. Sampai hari ini kami ada bukan karena kami hebat, bukan karena kami mampu, bukan karena kami kuat. Kami lemah. Tetapi orang-orang lemah ini sudah belajar untuk bersandar di dada Sang Maha Kuat. Bukan kami yang kecil, biarkan kami kecil, tetapi Engkau besar dalam kami. Kami gak perlu punya iman yang besar. Cukup sebutir pun dahsyat. Sekalipun sebutir biji sesawi sanggup memindahkan gunung mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat kami terheran-heran waktu kami duduk dan kami izinkan Kau bekerja. Bahkan tanpa kami izinkan pun Kau punya kedaulatan untuk terus bekerja. Buat kami terheran-heran di musim ini Tuhan. We are entering a new season with you. Sebab Kau Allah yang baik. Kau tidak pernah baik. Because God is good. And forever and always you are good in our midst. Yang percaya Tuhan kita baik, serukan 3 kali, katakan Yesus. Katakan Yesus. Katakan Yesus. Tepuk tangan yang paling keras buat Tuhan Yesus. Haleluya. 1 menit kita berikan kemuliaan buat Raja kita. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Sit down if you can. Silakan duduk kalau saudara bisa. Wow. Wow. Look what happened today. Lihat apa yang terjadi. Buat setiap orang yang berharap pada Tuhan, tidak akan dipermalukan. Hari ini saya mau bicara kepada teman-teman, kepada saudara-saudara tentang tamat, tentang the end. Mari kita buka sama-sama Yohanes 11 ayat 1 sampai 4. Guna mempersingkat waktu kita baca 4 ayat saja dulu. Kalau saudara bisa lanjutkan di rumah, sangat indah. 1 pasal ini Anda baca, ada banyak pelajaran rohani dalamnya, dan saya akan coba kutip beberapa ayat berikutnya. Kita baca 4 ayat saja dulu. Yohanes 11 ayat 1 sudah muncul di layar. Saya baca ayat 1, saudara ayat 2, nanti ayat 4 bersama-sama. Ada seorang yang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ayat 2. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yang percaya katakan amin.
hari ini saya mau bicara tentang tamat. Tamat kata yang sering kita dengar, kata yang mungkin sering diperkatakan kepadamu, kata-kata yang mungkin sering engkau perkatakan sendiri kepada hidupmu. Orang seringkali berkata, kamu sudah tamat, this is the end of you. Kamu habis, this is finished, kamu sudah tamat. Atau mungkin seringkali ibu atau bapak atau saudara-saudari di rumah juga berkata, I'm finished, saya sudah tamat, saya sudah habis. Saya mau bilang sama saudara-saudara, you are not finished yet. This is not the end. Kamu belum selesai, kamu belum tamat. Saudara-saudara, ada seorang yang sakit namanya Lazarus. Anda mungkin pernah baca ceritanya, singkat cerita Lazarus ini kemudian mati. Saya mau kita belajar bersama-sama dari kejadian ini. Jangan putus asa di saat asa nampaknya putus. Jangan putus asa di saat asa nampaknya putus. Jangan putus asa, sebab asamu tidak akan putus kalau Tuhan bilang belum. Kalau Tuhan bilang it's not finished yet, tidak akan putus. Mau dokter bilang apapun, mau dunia bilang apapun, mau kanan kiri bilang apapun, kalau Tuhan bilang belum tamat, kamu tidak akan tamat sampai Tuhan bilang tamat. Matius 12 ayat 20, jangan padamkan asa itu, sebab Tuhan berkata, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskan, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Jangan putus asa teman-teman, sebab seringkali masalah dipakai Allah untuk menyatakan kasih kuasa kepada orang yang berserah. Masalah dipakai Allah untuk menyatakan kasih kuasa kepada orang yang berserah. Tuhan Yesus jelas katakan, di prolog dia sudah bilang, sekalipun nanti Anda akan baca Lazarus mati dan Yesus baru datang 4 hari kemudian, tetapi Yesus bilang penyakit itu tidak akan mematikan tetapi akan memuliakan, karena Yesus anak Allah harus dimuliakan. Saudara-saudara, ayat 5-6 dikatakan Yesus mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Singkat cerita, ini bukan orang-orang yang jauh dari Yesus, orang-orang yang dekat dengan Yesus. Mungkin saudara dikatakan, saya orang Kristen, saya sudah ikut Yesus lama. Atau saudara-saudara di rumah belum kenal Yesus. Saya cuma mau bilang gini, orang Kristen, orang bukan Kristen, semua punya problem. Semua orang kena problem dari efek resesi. Semua kita mengalami efek dari pandemi. Masalah ada, entah Anda hidup dalam Allah atau Anda di luar Allah, kita tetap akan berjumpa dengan masalah selama kita masih in this side of eternity, masih ada di belahan ini dari kekekalan. Tetapi kita mau belajar bahwa ayat 6 Yohanes 11 berkata, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Yesus sengaja tunda, tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Mungkin Bapak Ibu berkata, ini udah 2 tahun Pak, capek Pak, udah gak kuat Pak. Dan sepertinya Tuhan berlambat-lambat. Tuhan kelihatannya lambat, tetapi ketahuilah Tuhan tidak pernah terlambat. Dalam ayat 6 dikatakan bahkan Lazarus sudah mati, Yesus malah berlambat-lambat 2 hari lagi. Dokter katakan jantung saya sudah rusak. Mungkin beberapa teman, beberapa anak rohani yang mengantar saya dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain, dari Jakarta Utara pindah ke Jakarta Barat karena saya kena serangan jantung 2 kali, dan dokter bilang ini sudah lewat golden period, harus segera dipasang ring. Sudah lewat golden period, kalau enggak you're finished, kamu tamat. Saya mau bilang, I'm still here, I'm still standing because the devil is a liar and Jesus is alive. Saya berdiri bukan karena saya hebat, karena saya kuat, karena kita orang-orang lemah yang sudah belajar bahwa Dia lebih kuat dari kelemahan kita. Justru dalam kelemahan kita kuasa Kristus bekerja. Tidak ada yang mustahil buat orang percaya. Bukan karena orang percayanya kuat, tetapi dia yang dipercaya dapat dipercaya. Itu sebabnya Alkitab sebut kita orang percaya, karena kita percaya pada Allah yang dapat dipercaya. Dia bukan manusia dan dia bisa ngomong dan berdusta. Kalau dia berjanji, dia pasti menepati. Termasuk buat saudara-saudara di rumah yang sedang menyaksikan, Bapak Ibu yang sedang menyaksikan, saya mau bersapa dengan khusus Ibu Nani. Halo Ibu Nani, Pak Hendri, mungkin Mrs. Mary di Amerika, Mary Tambingon, Miss Monique. Halo, Shalom Pak Ivan, Mr. Ivan dengan istri di London, di UK mungkin menyaksikan juga. Saya mau bilang, Tuhan kelihatannya berlambat-lambat, tetapi Tuhan tidak pernah terlambat. Pak Hendri mungkin yang menyaksikan, pernah menyaksikan saya mendorong saya di kursi roda. Saya didorong-dorong di kursi roda dengan kaki yang sudah menghitam, kaki yang sudah bengkak. Beberapa saudara pernah menyaksikan, saya sudah tidak bisa jalan 3 bulan. Dokter katakan sudah pengentalan darah. Dokter katakan ginjal sudah melemah. Ginjal saya tinggal 1, yang 1 sudah dibuang. Jantung sudah harus pasang 5 ring. Jantung sudah rusak sama sekali. Dan dokter bilang begini, 2017 dokter bilang, Pak, kalau Anda bisa jaga kesehatan baik-baik, Anda mungkin akan les sampai 2021.
Kamu akan tamat 2021, kamu akan berakhir 2021. Kaki saya sudah bengkak, vonis dokter sudah berikan, tetapi saya belajar melihat Alkitab yang berkata dalam Mazmur 31 ayat 15a, Tuhan berkata, my times, kata Daud, are in your hand. Waktuku, umurku, usiaku di tangan Tuhan. Dokter boleh ngomong, dan dokter tidak salah, dokter belajar. Para ahli ekonomi boleh ngomong, dan para ahli ekonomi tidak salah, mereka belajar. Para virolog bisa ngomong, virolog nggak salah, mereka sudah belajar. Tetapi kita juga sudah belajar bahwa our times is in His hand. Waktu kita ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia, bukan di tangan keadaan. Kita tidak boleh hidup ditentukan oleh situasi. Kita tidak boleh hidup ditentukan oleh perasaan. Karena hidup kita ditentukan oleh apa, kata Tuhan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. My times bukan ada pada dokter, bukan ada pada pandemi, bukan ada pada bencana, bukan pada kesusahan dan kegagalanmu. Waktumu, umurmu, kejadianmu bukan ada pada setan. Enggak, banyak orang selalu membesar-besarkan setan seolah-olah dia berkuasa. No, he is not almighty. Our Father is almighty. Our God is almighty. God is good and forever, always he is good. My times ada pada tangan Tuhan yang memegang tangan kananku dengan tangan kanannya yang memberi kemenangan. Dari sini kita belajar bahwa jadi manusia jangan negative thinking. Jangan negative thinking. Karena dalam ayat 16 dan 17 kalau Anda baca lanjut, ketika Tuhan Yesus berkata, yuk, kepada murid-murid dan rombongannya, setelah menunda 2 hari, setelah Lazarus mati 4 hari, Yesus baru ngomong, yuk kita jalan, kita mau tolong Lazarus. Tetapi ada seorang yang murid Yesus yang bernama Thomas Didimus berkata, yuk kita ikut Yesus supaya kita mati dirajam sama-sama di sana. Yesus hendak pergi melahirkan kehidupan, tetapi Thomas si Didimus sedang berpikir mau mati nih. Berapa banyak seringkali saudara berkata, seperti saya berkata, mati dah, habis dah gua, tamat dah gua. Padahal Yesus sedang mau melahirkan kehidupan kepada Bapak Ibu Saudara, baik yang di gereja maupun yang di rumah-rumah. Bukan saat yang kau mati hari ini kalau kau masih bernafas. God is not finished with you yet. Dan kalau God is not finished with you yet, kau bisa berkata, I'm not finished yet. I'm not finished yet. Setan boleh ngomong apapun tentang kamu, setan boleh ngomong apapun tentang saya, tetapi kalau Tuhan berkata belum selesai, stop negative thinking. Jangan jadi Thomas Didimus. Yesus sedang membawa kehidupan, dia malah berpikir kematian. Ada begitu banyak orang yang mudah sekali berkata buruk dan berpikir buruk, berkata negatif, berpikir negatif, selalu berkata the worst is going to happen. Orang Kristen betul harus bijaksana. Kita harus berhikmat, prepare for the worst. Tetapi jangan lupa, bukan hanya kita bersiap untuk yang terburuk, tetapi harus percaya hope for the best, because hope is stronger than fear. Karena pengharapan jauh lebih kuat dari rasa takut. Saya berkata tidak pada intimidasi setan, saya berkata tidak pada rasa takut. Itu adalah pilihan. Orang boleh berkata apa? Gelombang ketiga, gelombang keempat. Saya bilang sama ibu-ibu, jangan pikir gelombang ketiga keempat, tanam tanaman gelombang cinta aja. Jangan terlalu berpikir ini dan itu pilihan. Anda mau diintimidasi oleh informasi, atau Anda mau mendapatkan informasi dari Alkitab yang membangkitkan iman, sehingga informasi intimidasi tidak ada artinya, sebab Anda berkata bersama Tuhan, aku cakap melakukan segala perkara. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tidak ada yang mustahil buat orang percaya. Hope is stronger. Bapak Ibu yang di rumah-rumah, hope is stronger. Pengharapan jauh lebih kuat dari rasa takut. Pengharapan jauh lebih kuat dari rasa takut. Sebab surat Roma 5 ayat 5 berkata, hope, pengharapan tidak akan mengecewakan, sebab kasih Allah sudah dicurahkan kepada kita. Mungkin seringkali kau berpikir, saya cuma ibu janda Pak, saya bisa apa? Anak saya bagaimana masa depan saya? Mungkin ada yang berkata, Pak, saya sudah hancur rumah tangga saya, I'm a divorcee. Saya mau saudara ngerti satu hal, I'm against divorce, but I am for divorcee. Kita tidak pernah bisa menduga apa yang akan terjadi dalam hidup seseorang. Seberapapun rusak, seberapapun jatuh, saya cuma tahu Alkitab catat, bahkan si anak bungsu dari bapak yang kaya itu, ketika hidupnya jatuh sampai terpuruk, bahkan sampai di kandang babi, makan ampas babi, dia boleh pulang karena sekali bapak tetap bapak dan dia anak tetap anak. Nggak pernah berubah dan belum pernah terlambat. Saya tidak peduli seberapa kubangan yang ada jatuh di dalamnya.
Jangan negative thinking, jangan biarkan orang berkata kepadamu, jangan terlalu menganalisa problemmu Bapak Ibu yang di rumah dan di gereja. Seringkali kita menganalisa, mana bisa, mana cukup. Tuhan seolah-olah mau berkata kepada kita, memangnya saya nggak bisa, memangnya saya nggak cukup. Kalau kita berkata seperti itu, kita mau jadi Tuhan, karena kita merasa lebih pintar dari Dia. Ini yang dialami oleh Marta. Dalam ayat 23-24 Anda akan baca di rumah. Ketika Yesus akhirnya sampai, Lazarus sudah mati 4 hari. Marta berkata, Marta si rasional berkata, aku akan bangkitkan saudaramu. Marta jawab gini, iya sih, aku tahu sih. Menurut Alkitab, menurut firman Tuhan, memang akan ada hari kebangkitan orang mati. Marta berpikir secara teologis, karena orang-orang Farisi percaya kebangkitan, orang Saduki tidak percaya kebangkitan. Tetapi sekali Yesus berkata, semua teori, semua dogma selesai. Jangan hidup negative thinking dengan berkata, mana bisa, mana mungkin. Jangan batasi Tuhan. Dalam hidup ini selalu ada orang yang negatif dengan mulutnya. Bapak Ibu di rumah, mari kita berlatih untuk berkata, bukan cuma berkata positif, tetapi perkatakan iman, perkatakan firman. Jangan negative thinking dengan dirimu, jangan negative thinking dengan sesama. Mungkin ada engkau melihat orang kanan kiri tetangga, mana bisa dia berubah? Nggak mungkin dia berubah. Si ini udah hancur, si ini nggak bakal pulih. Wah itu orang cerai, wah itu orang zina, wah itu orang mabuk, wah itu pemadat. Saya mau bilang sama saudara, sahabat saya hari ini yang menemani ibadah kita perdana, yang sedang bertanggung jawab untuk tayangan live stream, satu kali dia ditemukan dengan sisa nafas terakhir dalam keadaan overdosis, hitam, jelek, kalau sekarang mah ganteng luar biasa, yang baju kotak-kotak bisa dilihat, ganteng luar biasa, gondrong luar biasa, dan dengan sisa-sisa umur dia mencari sebuah gereja dan pingsan di tangga gereja. Kenapa? Karena dia overdosis. Dia overdosis. Mungkin orang berpikir dia tamat hari itu, mungkin dia berpikir dia tamat hari itu. Tetapi sejak hari itu persahabatan yang luar biasa puluhan tahun terjalin. Sahabat saya bernama Yohanes menemukan sahabat saya bernama Tony di tangga, dibawa ke rumah sakit, dan singkat cerita hari ini kami semua kerja di ladang Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jangan pernah berkata tamat, jangan pernah berkata negatif tentang dirimu. Orang boleh lihat bilang asap habis, asap hancur, living bread habis, living bread hancur. Orang boleh jahati kita kayak apa. Saya cuma mau bilang sama saudara, berkata yang baik. Berkata yang baik. Orang mau siasat apapun terhadap kita, berkata yang baik. Kita sudah ngalamin pindah-pindah kebaktian, lagi sewa restoran, musik dikencengin supaya kita terganggu kebaktian. Bahkan dengan cara halus sampai cara kasar, kita coba diusir. Tetapi kalau saudara lihat, hari ini Tuhan kejutkan kita. Justru di tengah resesi, kita dapat gedung ibadah yang baru. Segala kemuliaan buat Tuhan, bukan kita. Yesus, Dia dahsyat. Never say never. Bahkan Bieber pun boleh bilang. Tetapi kita lebih dari believer, kita believer. Kita lebih daripada orang yang percaya pada Justin, kita orang yang percaya pada Jesus. Dan orang yang percaya pada Jesus tidak akan dikecewakan. Jangan negative thinking dengan sesama dengan berkata, mana mungkin, mana mungkin. Tahu nggak saudara, keadaan Anda hari ini di sini, saya cuma mau bilang, saya pernah putus asa terhadap Anda, terhadap situasimu, terhadap rumah tanggamu. Tetapi Tuhan tidak. And here you are today. All glory belongs to Jesus. Kau ada hari ini, saudara-saudara yang di rumah, engkau belum selesai. Kalau engkau berkata, kenapa saya masih hidup? Simpel sekali, karena Tuhan belum selesai. Banyak orang berkata, tuh orang-orang kena kutuk mati, orang-orang yang berdosa mati. Nanti dulu, saya mau bilang begini, ada banyak orang-orang baik dalam Tuhan yang saya kenal baik, mati di dalam Tuhan, bukan karena kutuk, karena pekerjaan mereka sudah selesai dan Tuhan sudah usai dengan mereka. Sekarang mereka menikmati upahnya. Kalau Anda masih ada hari ini, kalau Pastor Nathan masih ada, kalau Pak Tony masih ada, kalau Ibu Dres masih ada, kalau Bu Jenny masih ada, kalau Cila masih ada, kalau Bu Riri masih ada, because God is still working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who is He. Dia tidak pernah selesai bekerja. Yesus berkata, Bapakku bekerja, aku pun bekerja. He's still working in you. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jangan negatif dengan dirimu. Selama hayat masih di kandung badan, Bapak Ibu teman-teman, Tuhan belum selesai dengan Anda dan saya. Ketika orang-orang melarang Yesus karena mayat Lazarus sudah berbau, kata ayat 39. Tetapi di ayat 40 dengan baik Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah.
Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Yang mengizinkan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah hidupnya, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jangan batasi Tuhan. Sebab Filipi 1 ayat 6 berkata, Rasul Paulus berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Tuhan Yesus, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Kalau Tuhan Yesus kerja, Dia tidak pernah kerja setengah-setengah. Kalau Yesus kerja tidak pernah kerja nanggung. Yesus kerja sampai tuntas, sampai finish. Rumah tanggamu pasti pulih, kesehatanmu pasti membaik, ekonomimu pasti baik, anak-anakmu pasti berubah. Jangan batasi Tuhan, karena Tuhan saya masih bekerja. Sebab itu Bapak Ibu, jangan entertain rasa itu. Citro, jangan entertain rasa itu. Jangan hidup dengan perasaan, tetapi hidup dengan iman. Perasaan itu sangat flaky, perasaan itu sangat lemah. Dan jujur saja, saya orang sanguin melankolik. Saya hidup seringkali bukan dengan iman, tetapi dengan perasaan. Sekalipun nama saya Iman, Asaf Immanuel. Orang yang paling hidup dengan iman di rumah saya adalah istri saya Mona. Dia makan, dia hidup, dia tidur dengan iman. Asaf Immanuel maksudnya. Tapi bukan itu maksud Tuhan. Agak lama ya nyambungnya ya, mungkin belum ngopi saudara ya. Tetapi jangan entertain rasa itu. Karena di ayat 43 Yesus berkata dengan otoritas, Lazarus keluar. Lazarus keluar, sudah bau 4 hari, sudah jadi mayat. Belatung mungkin sudah ada, mungkin situasimu sudah berbelatung, mungkin situasimu sudah gelap. Kau berpikir ini sunset, ini matahari sudah terbenam buat saya. Tapi saya bilang, Yesus adalah surya pengharapan yang terbit dari tempat yang maha tinggi. Dia akan terbit menyinari tempat yang paling gelap sekalipun. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jangan berjalan dengan perasaan, jangan di entertain rasa itu. Ojo di roso-roso. Tuhan Yesus berkata, Lazarus keluar. Ayo saudara, gunakan otoritas yang sama. Kalau engkau ada di dalam Yesus, kenali siapa dirimu. Engkau punya otoritas yang sama. Engkau punya Yesus, perkatakan iman, deklarasikan iman, dan perintahkan asa itu kembali bernyala. Jangan putus asa kalau asa belum putus. Jangan putus asa kalau asa belum putus. Kau yang di rumah dengar baik, jangan putus asa kalau asa belum putus. Saya tahu engkau kecewa dengan agama. Let me tell you, Jesus is not religion. Yesus bukan agama. Agama mengecewakan, agama mematikan, agama membunuh, agama memukul, tetapi Yesus merangkul. Agama mendorong orang ke jurang penyesalan, ke jurang intimidasi, jurang ketakutan. Tetapi Yesus, agama memakan korban, tetapi Yesus berkorban dan berkata, let me die for you because I love you. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. That is my Jesus. Jangan putus asa kawan, jangan putus asa sobat. Sebab seringkali masalah dipakai Allah menyatakan kasih kuasanya buat orang yang berserah. Yohanes 11 ayat 4 berkata, ketika Yesus mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Memang tidak semua orang yang mati harus bangkit. Ada kalanya kematian dipakai Tuhan untuk menyelesaikan penderitaan. Anda harus berdiri bersama saya di sisi pesakitan orang yang sakit kanker. Saya menyaksikan kanker sembuh, saya sembuh. Ada orang yang penyakit kanker mati karena mahkotanya sudah siap, rumahnya sudah selesai. Tetapi mungkin yang mati hari ini adalah harapanmu. Yang mati ini adalah, Pak, I'm a divorcee, so what? I gave up hope. Mungkin hari ini yang mati adalah ekonomimu. Kau berkata, habis saya tamat. Saya sudah selesai, saya tidak akan bisa. Saya cuma mau bilang sama saudara, Lazarus itu mati sudah 4 hari, kurang telat apa? Janda di Sarfat berkata, oh Bapak mau makan, kami cuma punya tepung segini, kami punya minyak segini, yuk kita masak, habis ini kita makan, lalu mati. Tetapi Alkitab mencatat, Tuhan buat tepungnya tidak pernah habis, minyaknya tidak pernah selesai menuang. Laut Merah terbelah, orang Israel berkata, Musa tamat dah kita, kelar kita habis. Tuh si Uun di belakang, tahu Uun nggak? Firaun di belakang dengan tentara, di depan ada Laut Merah, habis dah, habis, nggak bisa, mati kita. Beberapa orang berkata bahkan, jangan menatap ke depan, ayo tatap ke belakang, kembali ke Mesir. Kalau Anda ada di ujung pilihan, either you make it or break it, choose God.
Anda mau hancur atau Anda mau mundur, pilihan di tanganmu. Lebih baik Anda maju dengan ngeri dan tidak bisa melihat. Sebab iman tidak selalu melihat dengan mata, tetapi melihat dengan iman. Dan Laut Merah terbelah. Laut Merah terbelah, bangsa Israel 2 juta orang nyebrang. Yusuf dalam penjara, habis. Padahal udah terima nubuatan, kamu akan diangkat tinggi. Mungkin saudara sudah pernah menerima janji Tuhan, Anda baca, Anda klaim janji Tuhan, mana Tuhan, mana Tuhan. Yusuf menunggu 13 tahun. Dari pengkhianatan kepada pengkhianatan. Bukan cuma orang jauh, orang terdekat mengkhianati dia. Kakak-kakaknya habisin Yusuf, keluarganya buang dia. Yusuf sendiri, apakah berakhir penderitanya? Enggak. Potifar, istri Potifar, fitnah dia. Bahkan orang yang ditolong dia di penjara, buang dia jauh-jauh. Dan tunggu 13 tahun kemudian Yusuf sampai di istana dan dia duduk di tahta jadi Perdana Menteri dengan gelar Shafeat Paneah. Tadi malam sahabat saya Pastor Nathan telepon. Yusuf 13 tahun. Dia bilang gini, brother, tadi Facebook reminder saya bahwa 13 tahun yang lalu saya terima vonis bahwa kamu kena kanker. Dan dia bilang, ketika aku tidak bisa berhenti menangis, I'm still here. Because the devil is a liar. Saya masih di sini. Karena kalau Tuhan belum bilang selesai, siapapun tidak bisa buat ceritamu usai. Kalau Tuhan belum selesai, engkau belum tamat. This is not the end for you. Sekalipun mungkin kelihatannya buat saya setback, buat Yusuf kelihatannya setback. Seringkali apa yang kita pikir setback, seringkali Tuhan pakai jadi setup to bring you up higher than before. Sebab itu cara Tuhan bekerja. Dia tidak pernah angkat orang tanpa proses. Setiap orang yang diangkat Tuhan adalah orang yang sudah matang. Every man used by God is a broken man. Supaya tidak ada seorang pun yang sanggup memegahkan diri. Yang terakhir, kalau Anda berkata, wow, what must I do, Pak? Saya mau hidup dalam pengharapan. Put on a victory mindset. Katakan sama dirimu, aku ini ada di dalam Kristus. Kristus bukan ada di surga, Roh Kudus Kristus ada dalamku. Pengharapan akan kemuliaan itu bukan nanti, tetapi sekarang. Bapakku bekerja, kata Yesus, maka aku pun bekerja. Saudara-saudara yang di rumah, yang di sini, kisahmu belum usai, Tuhan belum selesai, Tuhan masih bekerja dalammu. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Engkau yang hampir menyerah dengan rumah tangga, engkau yang menyerah karena engkau cuma ibu janda, engkau yang takut melihat masa depan, katakan sama-sama, Roh Kudus hadir di sini. Jangan negatif dengan dirimu, jangan negatif dengan pasanganmu. Semua orang bisa berubah. Mengalir di bait suci. Tuhan belum selesai dengan kita, teman-teman. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Hadir di sini. Izinkan dia mengalir di rumah-rumahmu, saudara. Mengalir. Saya tidak peduli saudara nonton live atau recording. Kuasa yang sama mengalir saat ini. Ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan tiada yang mustahil. Jangan batasi Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Katakan, kalahkan ketakutanmu, katakan tiada yang mustahil. Kau yang penat, kau yang takut, bilang sama-sama, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu, kawan. Allah turut
bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Katakan sampai intimidasi dari setan itu luntur. Katakan, tidak ada yang mustahil bagi saya, tidak ada yang mustahil bagi Tiada Tuhan. yang mustahil. Tuhan belum tamat, yang suka. aku pun belum. Allah turut bekerja. You are not finished yet, my friend. Tiada yang You are not finished yet. mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Setiap mata dipejamkan, saudara-saudara di rumah, saudara-saudara di gereja, dengar baik. Sementara musik memainkan lagu ini dengan lembut, tangkap ini dalam rohmu. Saya tahu 2 tahun terakhir engkau sudah mendengar intimidasi setan yang berkata, this is the end for you. Kau sudah tamat, nggak tahu besok kuliahmu bagaimana, masa depanmu bagaimana, orang tuamu gimana, pernikahanmu bagaimana, usahamu bagaimana, pekerjaanmu bagaimana, kesehatanmu bagaimana. But let me tell you something, saudara. Mereka yang sudah pulang mendahului kita, cerita mereka sudah usai. Tetapi engkau yang hadir masih hari ini, ceritamu masih ditulis Tuhan. Dia adalah writer kita. Bukunya belum selesai, kau masih ditulis Tuhan. Ceritamu belum usai, kisahmu belum selesai, sebab Tuhan belum selesai. Tuhan masih bekerja bagimu dan bagiku. Tuhan masih bekerja dalammu dan dalamku. Mungkin ada teman-teman, saudara-saudara di rumah yang berkata, saya takut Pak 2022 gimana? It's okay, it's human. It's okay, saya menang gak Pak kompetisi ini? It's okay. Saya menang gak Pak dapat job itu? It's okay. Saya menang gak Pak? Saya kuat gak Pak? Saya kuat Pak? It's okay. Karena Rasul paling hebat pun dalam Alkitab berkata, justru dalam kelemahanku kuasanya bekerja. Saya sudah berkata, enough with me, this is no longer I. Ini bukan lagi Asaf, ini Yesus dalam Asaf. Kalau Tuhan bisa tolong saya, Tuhan bisa tolong engkau dan saya, Tuhan bisa tolong saudara di rumah. Jika saudara berkata, Tuhan aku mau, kuatkan aku yang tidak percaya ini. Kalau engkau berkata, Tuhan aku percaya, tolong aku yang kurang percaya ini. It's okay. Imanmu gak perlu besar, cukup sebutir biji sesawi. Ambil biji sesawi itu, jangan dibuang, jangan digeletakin, taruh lagi di hatimu. Yuk taruh lagi di hatimu semua dengan tindakan iman. Ambil biji sesawi iman itu sekalipun kecil, it's okay. Masukin lagi di hatimu dan berkata, this is enough for God, this is enough for Jesus. Masukin lagi dalam hatimu dan berkata, this is all I have Lord. Ini semua yang aku punya Tuhan, aku gak punya yang lebih dari ini. Aku udah gak punya apa-apa lagi, aku udah habis. Tapi Tuhan belum selesai. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, aku berkata, for every couple struggling right now, in Jesus name, terima penghiburan dari Tuhan. Terima penghiburan dari Tuhan. Situasimu, kondisimu tidak boleh menentukan perasaanmu. Sebab hidup tidak berjalan pakai perasaanmu, tetapi pakai iman Tuhanmu. Aku berkata dalam nama Yesus, terbit terang dalam situasimu. Terbit terang dalam situasimu. Terlalu mudah buat Tuhan jewer suamimu pulang. Jangan menyerah dengan dia. Jangan negatif thinking dengan dirimu. Jangan negatif thinking dengan suamimu. I'm speaking this for somebody, I don't know who. Saya gak tahu siapa. Seseorang sudah ready untuk give up dengan suaminya. Let me tell you, Tuhan belum selesai denganmu, berarti Tuhan belum selesai dengannya. Tuhan punya 1001 cara untuk bikin dia pulang. Entah dengan cara halus atau dengan cara kasar, semuanya adalah cara cinta. Karena our God is God of love. Dengan cinta dan sayangnya, dia akan bawa papa pulang. Don't worry about it, he will come home. Saya gak tahu, terima ini dengan iman. Buat saudara yang bergumul dengan penghasilan, dengan ekonomi, mana dari surga dia bisa kasih turun, makan orang Israel semua kenyang. Orang 5.000 kelaparan, Yesus cuma punya 5 roti 2 ikan, semua kenyang, makan sampai kenyang, sisa 12 bakul. Buka tangan saudara-saudara, aku berdoa. As the favor right now received by me, O Lord God. Sementara kasih karunia ini aku terima di musim yang baru, pada paruh 7 tahun yang kedua dari perjalanan Living Bread. I'm speaking the same favor right now to fall upon those who I pastoring. Semua orang yang aku gembalakan,
Bahkan yang aku gembalakan secara media yang sedang menonton, aku berdoa, favor yang sama jatuh atas hidupmu, turun atas hidupmu dalam nama Yesus. Kuncinya satu, Maria dan Marta tidak cari pertolongan tempat lain. Mereka cari Yesus. Cari Yesus. Kejar Yesus. Jangan kendor. Doa terus sampai jebol. This is the time. Either you make it or break it. Better make it with the Lord. Engkau pasti bisa sama Tuhan. Terima favor dalam nama Yesus. Terima favor, terima favor, terima favor. Favor, 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 favor right now. In Jesus name. In Jesus name. For your career, for your economy, for your businesses. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. If it happens for me, it will happen for you. Wah, buat orang-orang yang sakit dan kau nggak tahu kenapa kau sakit terus dan nggak sembuh-sembuh. Ada bagian yang menjadi bagian Tuhan, ada bagian yang menjadi tanggung jawab kita. Saya sudah belajar begini, umur di tangan Tuhan, tetapi sehat itu tanggung jawab saya. Ketika saya mengambil tanggung jawab saya, Tuhan mengambil tanggung jawabnya. Saya masih ada hari ini, bukan karena saya pongah, bukan karena saya gegabah, dan bukan karena saya lalai dengan tubuh saya. Saya urus baik-baik tubuh saya, dan Tuhan lakukan bagiannya. Dalam nama Yesus, saudara yang terbaring sakit, sakit apapun, dalam nama Yesus, dengan baik. Kau yang sakit ginjal, dalam nama Yesus. Sakit ginjal, dalam nama Yesus. Sakit ginjal, dalam nama Yesus. Infeksi dalam ginjal saat ini, aku berdoa tahir dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Batu ginjal keluar dalam nama Yesus. Batu ginjal keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Liver, cirrhosis, pengerasan hati, luntur dalam nama Yesus. Segala lemak-lemak yang menutupi. Kalau Tuhan buat favor hari ini, janji sama Tuhan, mulai besok kau akan tanggung jawab dengan tubuh. Lunturkan lemak itu dalam nama Yesus. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Hidup sehat dan muliakan Tuhan. Panjang umur dan diberkati. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Angkat tanganmu tinggi, katakan, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Sama-sama nyanyikan. Oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Semua katakan, Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, Jesus, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, Lord, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Bapa kami yang ajaib.